Rumah potong hewan atau RPH adalah tempat menyembelih hewan seperti sapi, kambing, maupun ayam. Diperlukan beberapa izin untuk bisa menjalankan usaha ini, termasuk salah satunya sertifikat halal untuk RPH yang memproduksi daging halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan beberapa makanan untuk dikonsumsi, termasuk salah satunya produk daging. Beberapa daging hewan ternak halal untuk dikonsumsi asalkan diproses dengan cara yang halal. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap tentang penyediaan pangan halal, podcast Lentera Umat kali ini akan mengangkat tema fungsi dan peran rumah potong hewan halal sebagai sisi hulu penyediaan pangan yang halal dan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi kita dengan podcast Lentera Umat MPU Aceh. Hari ini edisi yang ke-19, bertepatan di penghujung bulan Februari tahun 2024. Seperti biasa, kita mengangkat tema-tema yang aktual, tema-tema yang faktual, yang bisa memberikan inspirasi dan pencerahan. Pemirsa, hari ini kita mengangkat sebuah tema, yaitu peran dan fungsi dari rumah potong hewan yang halal dalam rangka penyediaan pangan yang halal dan sehat. Untuk itu di studio sudah hadir 3 orang narasumber kita, yang insya Allah hari ini akan memberikan inspirasi dan pencerahan. Narasumber yang pertama, yang mulia Tengku Haji Hasbi Al-Bayuni, yang biasa kita sapa dengan sapaan Abi Bayu. Assalamualaikum Abi. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Kemudian ada tokoh muda, ya, birokrat muda yang dipercayakan oleh pemerintah kota dan kabupaten Aceh Besar untuk memimpin sebuah instansi yang bertanggung jawab terhadap penyediaan daging yang sehat dan halal. Yang pertama ada Bang Heriansyah. Assalamualaikum Bang Heri. Bang Heri hari-hari dipercayakan oleh Pemkot Aceh Besar, Kota Banda Aceh sebagai Kepala UPTD RPH Kota Banda Aceh. Kemudian juga ada Bang Uzir. Assalamualaikum Bang. Bang Uzir juga sama seperti Bang Heri, dipercayakan juga sebagai salah seorang kabid pengembangan ya Bang ya, di peternakan di Pemkot Aceh Besar. Baik, ini pemirsa, karena kita terbatas sekali waktunya, saya mulai ke Abi dulu. Abi, kita tahu dalam surah Al-Baqarah 173 Abi, bahwa Allah menyebut bangkai itu hukumnya haram ya Abi ya, haram. Bangkai itu hewan halal yang tidak disembelih, yang mati sendiri ya Abi ya, itu disebut dengan bangkai kalau saya nggak salah itu. Kemudian hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai syariat, itu mungkin jatuhnya bangkai juga Abi ya. Nah, kami ingin lebih jauh Abi ini, minta pencerahan Abi, sebenarnya persyaratan paling mendasar itu apa Abi, sehingga proses penyembelihan itu dikatakan proses penyembelihan yang sudah halal. Silakan Nabi. Baik, terima kasih. Bahwa di dalam syariat kita itu telah ditentukan 2 jenis hewan. Yang satu disebut dengan makul, itu hewan yang boleh dikonsumsi, hewan yang boleh dimakan. Kemudian yang satu lagi ghairu makul, tidak boleh dimakan, gitu ya. Berbicara tentang hewan yang boleh dimakan, ini ada ketentuan lagi bahwa hewan tersebut mesti memenuhi syarat sembelih menurut syar'i. Jadi dalam hal ini mungkin kalau kita biasa menyebut kalau menyembelih itu dengan potong leher. Potong leher. Ya, jagal begitu. Tapi sebenarnya ada lagi yang dikategorikan sebagai sembelih menurut syar'i. Maka dalam hal ini di dalam kitab fikih itu dibagi 2. Ada hewan yang sanggup dikuasai, itu cara menyembelihnya sesuai syar'i itu dengan memotong di lehernya, yaitu yang dipotong itu saluran makanan dan napasnya, kemudian ada nadi utamanya. Mungkin ini penjelasan ini lebih kepada Bapak
ketua PTD, PTD ya, PPH. Kemudian ada hewan yang tidak sanggup dikuasai. Ini karena liarnya. Ataupun dia hewan jinak tiba-tiba menjadi liar. Menjadi liar. Ya, karena terkejut dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kita boleh melemparnya dengan senjata tajam. Jadi yang dimaksud dengan senjata tajam di sini senjata yang tajam sisinya yang bisa dipakai untuk menyembelih. Jadi bukan tajam larinya. Sehingga tidak termasuk di dalam itu peluru. Nggak bisa. Kalau bahannya, bahan senjata itu boleh dari logam, boleh dari... Yang nggak boleh tulang dan gigi. Tulang dan gigi. Yang lain batu atau apa saja itu boleh. Yang penting dia tajam, bisa dipakai untuk nyembelih. Maka kita lempar mengenai di mana saja hewan itu, hewan liar itu mati, itu boleh dimakan. Boleh dimakan. Itu sudah dianggap menyembelih menurut cara. Itu yang liar ya, Bi ya? Yang hewan yang liar. Atau yang menjadi liar. Menjadi liar. Kemudian satu lagi, kalau misalnya orang mempergunakan senapan, maka dia mesti latihan dulu, sehingga ketika dia menembak di kakinya, misalnya untuk melumpuhkan. Kemudian ketika udah lumpuh, berarti dia sudah masuk kategori pertama hewan yang dapat dikuasai. Maka sembelihnya di leher tadi. Yang ketiga adalah dengan melepaskan hewan yang sudah dididik, dilatih. Seperti anjing ataupun burung, seperti burung Garuda ya. Udah dididik dulu. Sehingga disebut kalau anjing itu anjing mualamah. Udah diajarkan, udah dilatih. Makanya saya sering bilang, bisa-bisa kita yang tinggal di tepi gunung itu buat aja sekolah pelatihan anjing. Boleh. Sehingga dia ketika dia nangkap hewan, buruannya itu digigit, mati, itu dianggap sebagai penyembelihan menurut cara. Tapi untuk dikonsumsi, karena anjing itu walaupun dia sudah dilatih, sudah punya sertifikat, tetap najis, tetap najis mu'aladah, jadi disamak dulu. Maka 3 macam inilah yang dimaksud dengan penyembelihan menurut syarak. Satu lagi kondisi darurat. Misalnya ada hewan yang jatuh, kepalanya ke bawah dalam sumur, itu boleh dilukai di mana saja yang bisa membawa kepada hilang nyawanya. Selain daripada inilah yang dimaksud dengan bangkai tadi. Qoliman alaihimul maitah yang disebut dalam Al-Quran. Jelas. Tapi kalau misalnya ada ayam misalnya Abi tertabrak dengan kendaraan, yang kira-kira kalau tidak disembelih mati juga ayam itu Abi. Tapi belum sempat mati disembelih, itu bagaimana statusnya? Kita sebelum menyembelih hewan itu, kita mesti memastikan dulu hewan itu sehat. Termasuk kategori sehat itu adalah dia punya hayah mustaqirah namanya. Hayah mustaqirah. Hayah mustaqirah itu hidup yang tetap. Artinya kalau kita biarkan dia bisa hidup 1 hari sampai 2 hari. Maka ciri-ciri hayah mustaqirah itu bisa didapat dengan setelah disembelih. Misalnya darahnya terpancar kuat, itu membuktikan jantungnya masih kuat, normal ya. Atau ada kala gerakannya itu. Gerakannya dia kan itu apa? Kakinya ya kan? Nah, gerakannya ketika disembelih itu dalam bahasa Arab disebut dengan harakah madbuh. Maka kalau ada kejadian hewan-hewan yang misalnya ditabrak tadi, kita pastikan dulu apakah dia masih ada hayah mustaqirah. Artinya kita prediksi apakah dia bisa hidup 1 sampai 2 hari. Kalau bisa, maka dia boleh kita sembelih. Atau langsung kita sembelih, kita lihat tanda-tandanya setelah disembelih. Kalau darahnya masih terpancar kuat, kemudian gerakannya itu kuat, nah itu maka dia bisa dimakan. Tapi kalau dia pasrah, artinya nggak ada hayah mustaqirah. Yang diperkirakan matinya bukan karena disembelih, tapi matinya karena perutnya udah keluar, terburai dan lain sebagainya, itu tidak boleh dimakan. Artinya kalau ada yang ditabrak itu tetap disembelih boleh untuk memastikan gitu ya. Kalau orang Aceh bilang begah, senang-senang malaikat. Berarti indikatornya hayah mustaqirah. Hayah mustaqirah itu. Ketika kita sembelih masih ada tanda-tanda itu berarti sah untuk kita tapi ada pengecualiannya kalau hewan itu memang
sakit. Ya. Itu karena sakit, jantungnya melemah, itu termasuk salah satu yang dikecualikan. Kalau ayam apa nama penyakitnya? Ya. Baik, sangat jelas Abi. Sangat jelas. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, hewan yang jinak itu wajib disembelih melalui lehernya. Atau yang dijinakkan Abi ya. Sedangkan yang liar itu boleh di mana saja asal bahannya itu yang tajam dan bukan dari tulang dan gigi ya Bi ya. Itu sudah jelas. Karena memang di masyarakat ini hal-hal seperti ini memang sangat banyak info-info yang kadang-kadang tidak tepat Abi ya. Insyaallah mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan informasi yang tepat gitu. Baik Abi, saya ke ini dulu ke Bang Uzir sama Bang Heri. Saya panggil Abang aja nih biar lebih akrab ya. Jadi Bang Heri dulu. Bang Heri, status RPH kita gimana sekarang Bang Heri? Apa sudah tersertifikasi halal atau gimana Bang Heri? Baik, terima kasih Pak Denny. Untuk RPH Banda Aceh kita alhamdulillah sudah 3 kali ya. 3 kali ya. Mendapatkan sertifikat halal Alhamdulillah. dari MPU Aceh. Kemudian tahun 2019 akhir kita juga telah mendapatkan NKV dari Dinas Peternakan. NKV ya, NKV nomor kontrol veteriner. Kontrol veteriner. Itu dalam undang-undang peternakan. Itu NKV mungkin setara juga dengan sertifikat halal. Baik, berarti statusnya sudah dapat sertifikat halal ya, Bang Heri ya. Mudah-mudahan ini cuma begini, sertifikat halal yang kita peroleh itu kan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPP POM MPU Aceh. Dari MPU Aceh. Saya juga bingung apakah sertifikat halal kewenangan itu ada pada MPU Aceh atau di BPJPH pusat. Karena dalam undang-undang dalam undang-undang JPH 2014 itu kewenangan proses sertifikat halal ada pada Kemenag. Lalu 2016 itu pemerintah Aceh melalui kanun tahun 2016 kewenangan itu memang tidak secara spesifik mengatakan bahwa kewenangan sertifikat halal itu ada pada MPU. Kalau ini kan 2 hal yang berbeda, artinya yang pemahaman saya ini kan ada multi tafsir. Baik. Mungkin masalah itu mungkin di tema yang lain kita bahas Bang Heri ya. Atau mungkin Abi bisa nanti menjelaskan secara regulasi karena Abi sudah sering kita dengar tuh Abi ya. Bang Uzir dulu Bang, kayak gimana Bang status RPH kita di ini? Terakhir saya dengar sudah datang tim ke sana, tim auditor ke sana. Tapi memang sampai hari ini saya dengar dari tim belum ada semacam informasi perbaikan. Mungkin Bang Uzir bisa jelaskan. Baik. Terima kasih. Untuk RPH kita yang ada di Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, kalau dibilang halal, kita lihat ya halal lah. Tapi tentunya halal itu kan ada syarat yang kita penuhi. Iya, benar. Insya Allah memang ini kita Aceh Besar itu berjuang keras untuk menuju sebuah proses halal di RPH. Tapi yang paling sangat penting hari ini adalah membangun kesadaran kepada masyarakat. Biasanya mereka itu sembelih di desa-desa, di kebun-kebun. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita halau. Sudah mulai terorganisir ya, alhamdulillah. Kita halau, kita arahkan semua ke RPH. Semua ke RPH. Nah, kalau sudah terpusat di RPH, alhamdulillah hari ini sudah 70% hewan yang terpotong dari besar di luar RPH sekarang sudah berkumpul di RPH. Alhamdulillah ini informasi yang tentunya ini kan untuk kerjasama juga dari RPH untuk bisa membina. Iya, benar. Insyaallah ya. Berarti kondisinya sekarang target utamanya sekarang bagaimana caranya masyarakat yang potong di kebun-kebun, di pinggir-pinggir sungai ya Bi ya, itu sudah bisa dipotong di RPH kita. Tinggal lagi nanti proses perbaikan ataupun saran-saran dari auditor itu bisa dipenuhi secepatnya. Insyaallah memang. Karena gini Bang Uzir kan, Mas sekarang ini banyak yang masuk permohonan memang ke LP POM itu dari catering, restoran gitu kan. Itu kan berbasis hewani. Jadi nanti kalau misalnya RPH Lambaru juga sudah tersertifikasi halal, kita bisa rekomkan, Bang Uzir, rekomkan ke sana. Jadi insya Allah semuanya akan terjamin kehalalannya. Baik, ke Abi lagi nih Abi. Ini masalah kita juga pernah baca sebuah hadis Abi ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa
jangan sesekali mengasah pisau atau menyembelih hewan itu di depan hewan yang lain. Itu sama dengan membunuh 2 kali itu katanya Habib ya. Tapi faktanya Habib di kampung-kampung itu kadang-kadang ya Allah, Masya Allah, waktu hari raya kurban aja Habib itu luar biasa Habib. Saya sendiri pernah jadi panitia juga di kampung, mau menyampaikan ke tengku yang menyembelih atau panitia juga repot sekali Habib. Ini mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi semacam apa ya, semacam pedoman sosialisasi bagaimana caranya memang berlaku ihsan Habib ya, berlaku adab untuk menyembelih itu bisa tercapai. Mohon pencerahan dari baik, terima kasih. Pertama kami mengapresiasi RPH Kota Wanaceh sudah 2 kali, 3 kali. 3 kali yang ketiga kali. Kemudian RPH Aceh Besar, senang kita mendengar tadi. Ya, dengan apa penyembelihan liar itu ya. RPH diarahkan kepada tempat RPH yang resmi ya. Milik pemerintah. Baik, itu yang ditanyakan tadi adalah yang disebut dalam hadis dengan ihsan. Di ujung hadis itu fa'ahsinu dibhakum ya. Maka berbuat ihsanlah kamu terhadap sembelihan kamu. Jadi Rasulullah mencontohkan ketika menyembelih itu bagaimana. Termasuk diantaranya itu kita berlaku ihsan dengan hewan itu dengan tidak menampakkan pisau, dengan tidak mengasah pisau di depannya. Termasuk semakna dengan itu adalah membentak hewan, menarik-nariknya dan lain sebagainya. Jadi kita mesti memperlakukan hewan itu dengan sangat baik. Karena intinya hewan itu adalah rezeki kita yang dianugerahi oleh Allah kepada kita semua sebagai makanan yang bisa kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan daripada gizi kita, protein dari hewani kita. Jadi sebenarnya kalau hewan itu bisa berbicara, kita tanya, dia senang dijadikan makanan. Dijadikan makanan. Tapi yang tidak senang dia tersia-siakan. Oleh karena demikian ada disebutkan di dalam kitab fikih ketika menjelaskan tentang bismillah. Karena ada yang bertanya bahwa ada orang yang mengatakan ketika nyembelih itu bismillahnya dibacanya nggak habis. Bismillah saja nggak sampai Rahman Rahim. Jadi dijawab oleh ulama itu adalah pendapat yang salah. Justru dibaca Bismillah, kurang-kurangnya Bismillah. Tapi yang lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna Rahman Rahim itu pemurah lagi kasih sayang. Orang itu beralasan ketika kita menyembelih hewan itu kita tidak kasih sayang. Jadi ulama menjawab justru dengan kita menyembelih membaca Bismillah, hewan itu terkasih sayang dia. Artinya dia senang dengan sebab dia dijadikan makanan bagi manusia yang memang Allah menciptakan dia untuk peruntukannya untuk manusia. Ada kepasrahan Nabi ya. Begitu. Oleh karena demikian, memperlakukan hewan dengan sangat baik itu sangat dianjurkan. Memberi makanan yang baik-baik gitu ya. Termasuk kalau di kita itu ketika dipelihara itu ada yang dibiarkan hewan nggak bisa tidur. Ada kejadian itu. Ditaruh kayu di belakang, di bawah perutnya supaya dia tidak bisa tidur dengan tujuan supaya dagingnya lebih berotot dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita berlaku ihsan termasuk di memberi pakannya di daerah orang itu rumput itu digiling jadi hancur. Sehingga kalau sapi makan itu cukup dia makan siang, malam dia bisa istirahat. Jadi dia tidak memamah biak lagi. Tapi kalau secara alami kan hewan seperti itu. Sapi itu siang makan, malam makan lagi dia. 2 kali kalau rumputnya panjang-panjang diberikan. Tapi kalau udah digiling, dia malam istirahat sehingga produksi dagingnya lebih baik. Itu termasuk ihsan juga. Termasuk ihsan Nabi ya. Jadi memberi kesempatan sapi itu istirahat. Nah, kemudian ketika kita bawa ke rumah potong gitu juga. Pemerintah di rumah potong itu sudah menyediakan box untuk penyembelihan yang bagus. Nggak usah ditari-tari dia ya kan, dibentak-bentak.
Nggak usah ribut-ribut kita di LPH, santai saja. Santai. Kan? Sampai disembelih, ya santai saja begitu. Tapi kalau nyembelihnya di kebun-kebun itu ya, di pokok kelapa dan lain sebagainya, nah, ini pasti ribut, menampakkan pisau, arogan nampak, sadisme itu nampak, sehingga oleh orang-orang dari luar negeri itu, termasuk yang membawa pasukan sapi ke Indonesia ini, mereka kemarin itu minta seperti Australia, minta kalau itu tidak diubah, maka mereka nggak mau kasih sapi lagi, kan begitu. Sebenarnya itu milik kita. Ya. Beradab terhadap hewan itu kita punya sebenarnya. Cuman karena diadopsi sama orang itu. Diadopsi sama orang, kita tidak mengadopsinya. Kemudian yang nyembeli itu istilahnya orang cari kerja. Jadi bukan tukang jagal itu dia berilmu. Gitu. Oleh karena demikian kita sangat menganjurkan untuk kedepannya itu ya di LPH semua nyembelihnya. Dan kalau memang nggak mungkin muat itu, kita menganjurkan pemerintah memberi kesempatan kepada swasta untuk buat RPH swasta begitu. Tapi jangan RPH liar, sehingga tukang jagalnya itu profesional. Bisa kita bina gitu ya, untuk berlaku ihsan terhadap hewan. Itu bukan hanya produksi dagingnya itu lebih bagus, karena kita nyembeli sambil senyum, itu dagingnya pasti manis. Pasti manis ya. Memang ada data penelitian kan? Benar-benar. Ya, juga kita berpahala. Demikian. Baik, terima kasih Abi. Tadi saya ke Bang Uzir dulu Bang, tadi menarik bisa menggiring tadi RPH liar lah kita katakan ke RPH yang resmi milik pemerintah. Kalau frekuensinya gimana Bang Uzir? Apa ada kenaikan? Dulu misalnya satu hari mungkin dipotong 5 ekor misalnya. Setelah terjadi proses itu kira-kira ada kenaikan signifikan nggak Bang Uzir? Ya, saya melihat dalam 5 tahun ini ya. Artinya dulu sehari cuma 3 ekor, 4 ekor. 3 ekor. Jadi tahun selanjutnya naik jadi 6. Ini tahun 2023, 2024 ini sudah mencapai 10 sampai 15 ekor. Alhamdulillah. Berarti sudah mulai. Memang belum semua 100%. Mungkin baku ketua kurban atau megang saja mungkin ada di kebun-kebun. Tapi pada hari-hari yang lain kebanyakan sudah ke RPH. Iya, benar. Itu berkat kerja keras daripada juga tengku-tengku yang ada di desa. Dalam ceramah mereka menyampaikan bahwa disembelih yang baik dan dibawa pada tempat yang baik. Itu semua dengan kerjasama stakeholder. Baik, alhamdulillah. Insyaallah akan tercapai nantinya. Tukang jagal di RPH kita itu sudah resmi ya, Bang Uzir ya? Sudah resmi ya. Kita sudah mempunyai sertifikat halal ya. Yang ada yang berarti bukan yang punya hewan terus ada petugas dia sendiri, bukan ya? Memang sudah ditunjuk di RPH kita ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian Bang Heri Bang, signifikannya gimana Bang? Dulu mungkin Abang rasakan sebelum ada sertifikat halal kan, berapa banyak hewan yang dipotong sampai saat ini itu gimana mukanya perkembangannya? Kalau dulu posisi di RPH Banda Aceh mungkin per hari mencapai 10 ya. Cuma pasca COVID kita kan turun. Pasca COVID turun, pada saat COVID, nah hari ini kita akan mulai bangkit kembali. Nah persoalan di RPH, saya pikir persoalan di RPH Banda Aceh sama juga dengan yang terjadi yang dialami oleh RPH Lambaru dan seluruh RPH di Aceh. Persoalan RPH ini lebih kepada belum adanya kebijakan anggaran pada RPH. Iya. Jadi kita kalau istilah bahasa Aceh apa-apa habis. Keberpihakan anggaran Nabi oleh pemerintah ya. Masalah kebijakan anggaran yang berpihak kepada RPH. Saya yakin RPH Lambaru juga begitu. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita perlu daya serang dan daya tekan bagaimana RPH ini terjaga dari sisi RPH ramah lingkungan, kemudian terpenuhinya kesejahteraan hewan seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi. Karena prinsip terpenuhinya kesejahteraan hewan tadi
Ini adalah salah satu kewajiban yang dituntut oleh pihak otoritas peternakan Australia. Karena sapi yang ada di RPH Banda Aceh itu 90% ini sapi impor, Pak. Sapi impor. Ya. Nah, maka karena ini sapi impor, ada ketentuan dari pihak Australia, pihak otoritas peternakan Australia, penyembelihan sapi, bukan hanya penyembelihan, sejak sapi itu masuk ke RPH sampai dengan selesai proses penyembelihan harus mengikuti SOP yang ditetapkan oleh mereka. Oh, gitu, Pak. Nah, ketentuan seperti itu, ini kan juga berkaitan dengan fasilitas yang kita miliki. Benar. Makanya mungkin posisinya banyak fasilitas RPH baik Banda Aceh maupun Labaru. Ini kan kadang-kadang untuk memenuhi keserawan tuh belum memadai gitu istilahnya, Bang Heri, belum memadai. Jadi perlu ada keberpihakan anggaran dari pemerintah. Oh, baik. Saya kembali ke Abi lagi, Abi, ini terkait tadi fasilitas. Juga ada sebut-sebut tadi Australia, Abi, kan. Dulu MPU Aceh, Abi, pernah mengeluarkan fatwa, kalau nggak salah nomor 6 tahun 2013 tentang metode stunning, Abi. Karena memang di seluruh dunia sekarang itu sangat dianjurkan metode stunning ini, metode pemingsanan sebelum disembelih, termasuk Australia juga. Sementara MPU memang mengeluarkan fatwa bahwa metode ini hukumnya haram. Mungkin Abi bisa memberikan tambahan penjelasan nanti. Setiap fatwa yang dikeluarkan itu kita telah sebelumnya itu melakukan survei ya ke daerah-daerah, dan kita juga bertanya pengalaman kepada yang melakukan stunning tersebut, ya, sehingga di antara yang kita dapatkan bahwa setelah di stunning itu ada juga hewan yang tidak jadi disembelih. Jadi tiba-tiba dia mati. Mati duluan, Nabi, ya. Karena kan stunning itu benar. ditembak antara dua tanduknya itu kan. Sehingga dia terjadi pendarahan di otaknya. Jadi yang tidak jadi disembelih mati dia. Ya, kemudian yang setelah di stunning itu jantungnya itu menjadi lemah. Jadi menjadi lemah karena dia pingsan itu. Maka ulama Aceh mengeluarkan pendapat kalau stunning seperti itu tidak boleh. Tidak boleh, tidak diizinkan. Dan masih ada cara-cara yang lebih aman daripada stunning. Artinya kita ini tidak mesti mengikuti fatwa MUI. Benar. Atau anjuran dari otoritas Australia. Tidak mesti, karena secara hukum itu kita tidak boleh ya kan. Benar. Dia oleh karena demikian salah satunya itu yang membedakan kita dengan yang lain itu ya. Sementara kalau sisi lainnya kita sangat mendukung bahwa Australia itu mengimpor sapi ke Indonesia selama kita ini tidak bisa mampu memenuhi harga daging yang murah. Kuota harga daging untuk Indonesia ini belum mampu kita sebenarnya. Ya, oleh karena demikian dalam kesempatan ini kita juga menganjurkan pemerintah itu untuk memberdayakan masyarakat. Kalau di Lampung di perusahaan-perusahaan besar saya lihat itu, mereka itu untuk beternak sapi itu bukan hanya menyediakan sapi saja, tapi juga lahan yang luas. Kemudian ditanami jagung, ditanami pisang. Itu yang nanamnya masyarakat desa yang ada di sekitar itu. Untuk pakannya nanti ya? Untuk pakannya. Dengan syarat tanaman tersebut untuk yang nanam, tapi jualnya ke perusahaan. Jadi nggak boleh jual ke yang lain. Termasuk itu batang jagungnya, pelepah, kelapanya, itu semuanya digiling. Benar. Maka terpenuhilah pakan ternak. Maka jadilah peternakan itu perusahaan besar-besar itu. Kalau kita pelihara sapi, kemudian rumputnya kita beli itu, harga sapi jadi mahal itu ya kan, jadi tinggi gitu. Ya, oleh karena demikian kita bisa sebenarnya tidak lagi ngimpor dari Australia dengan cara ini pemerintah memberdayakan masyarakat untuk beternak sapi gitu kan. Lahan masih banyak. Baik Abi. Saya pikir sudah sangat jelas, Abi. Ini karena waktu kita terbatas, mungkin terakhir ke Bang Uzir dulu, Bang. Mungkin mau menyampaikan closing, harapan-harapan, silakan menghimbau masyarakat ataupun ke pemerintah kita. Tadi Bang Heri juga sudah sampaikan
mohon keberpihakan anggaran Bang ya. Ya. Kalau nggak usah cerita gitu istilahnya Bang ya. Bang Uzir dulu Bang. Ini. Saya terima kasih sekali sudah diundang kemari. Saya senang sekali dapat menyampaikan bahwa dengan kerja keras kita bersama, termasuk ulama dan juga stakeholder, pengusaha, ya, tukang potong dan semuanya saling membangun kesadaran, insya Allah akan tercapai pada waktunya. Dan insya Allah nggak akan lama lagi karena saya lihat dari progres 5 tahun. Insya Allah mungkin 2 tahun ke depan tuh sudah seperti yang kita harapkan. Kalau bisa lebih pendek lagi. Lebih cepat lagi Bang ya. Mungkin terima kasih dari saya. Ya seandainya ada kekurangan lebihan, nanti kita akan sama-sama lah untuk menyempurnakannya. Ya, amin. Bang Heri Bang, silakan Bang, ini kesempatan paling baik nih Bang untuk menyampaikan. Silakan Bang. Ya, saya rasa dukungan semua pihak, baik itu eksekutif maupun legislatif, agar lebih perhatian yang lebih tinggi kepada RPH. Apalagi kita tahun ini 2024 tanggal 18 Oktober adalah batas akhir, tanggal 17 Oktober 2024 adalah batas akhir pemberlakuan undang-undang sistem jaminan halal. Jadi peran RPH dirasa sangat penting. Sangat penting ya. Saya pikir begitu Pak. Abi terakhir mungkin saran. Saya ingin menyampaikan bahwa daging merupakan salah satu bahan kritis ya. Bahan kritis yang ketidakhalalannya itu cukup tinggi gitu. Maka oleh karena demikian mari kita semua pihak itu peduli dan perhatikan secara khusus terhadap penyediaan bahan baku daging, mulai dari beternaknya sampai kepada mengkonsumsi daging itu supaya terjaga kehalalannya. Terima kasih Abi. Saya pikir ini saya pun agak sedikit bingung nih membuat kesimpulan. Ya, tapi saya coba sebelum kita tutup ada beberapa catatan penting dari saya. Yang pertama, hewan yang halal itu jika tidak disembelih sesuai syar'i maka jatuhnya bangkai. Kalau sudah bangkai maka dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan masuk kategori bangkai dan hukumnya haram. Dan kita masyarakat semua harus berhati-hati, harus mampu memilih dan memilah RPH yang sudah punya sertifikat halal. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah wajib memberikan fasilitas yang lebih kepada RPH agar semua proses dalam memproduksi daging yang aman, sehat, utuh dan halal itu bisa tercapai secepat mungkin. Saya pikir demikian. Terima kasih kepada narasumber Abi, Bang Heri dan Bang Uzir. Saya Denny Chandra. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.